kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah perlu kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, taraktum fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berperbani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, kitab yang membahas hadis-hadis Nabi tentang wudu. Dan insyaallah kita masuk ke bab selanjutnya, bab yang ke-32, babul timasil wudu'i idza halatis shalah, bab di mana menceritakan hadis Nabi mencari air untuk berwudu pada saat tibanya waktu sholat. Jadi ada cerita di dalam kitab hadis bagaimana Rasulullah juga para sahabat Rasul berusaha mencari air, dan itu juga dilatar belakangi dengan geografis Arab yang memang sulit untuk menemukan air, tetapi mereka tetap berusaha iltimas mencari, sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kaum muslimin tata cara bertaharah sebagai pengganti wudu saat tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Jadi sebelum turunnya ayat yang membolehkan kita untuk tayamum, para sahabat berusaha keras untuk menemukan air yang kemudian dipakai untuk berwudu. Inilah yang dimaksud dengan bab ke-32 di dalam Sahih Bukhari, babul timasil wudu'i idza halatis shalah, bab dianjurkan kita terlebih dahulu berusaha mencari air sampai batas maksimum yang bisa kita lakukan, terutama pada saat datang dan masuknya waktu pelaksanaan sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, prinsip dasar ini juga yang diwajibkan kepada kita di dalam syariat sebelum kita memutuskan untuk bertayamum. Jadi tidak boleh hanya karena tidak ada air di rumah kita kemudian kita putuskan tayamum. Bapak Ibu, mencari
mencari atau juga berusaha merupakan syarat untuk boleh atau tidak bolehnya kita bertayamum. Buka keran di rumah, tidak ada air. Hidupkan air PDAM, tidak naik juga air. Coba sumur bor, tidak juga naik air. Lihat sumur ternyata kering. Pergi ke rumah tetangga sebelah juga tidak ada air. Kebetulan di sebelah kampung ada sungai, pergi ke sungai, tidak ada juga air. Baru kemudian jauh dengan laut, tidak ada air juga. Dalam radius jarak yang membolehkan kita jamak dan kosong tidak ada juga ditemukan air, baru kemudian boleh kita memutuskan untuk tayamum. Tapi kondisi ini Bapak Ibu sangat mustahil terjadi di daerah tropis yang punya curah hujan tinggi seperti tempat kita. Apalagi kita warga Banda Aceh, Bapak Ibu, ada sungai yang membelah kota kita, ya kan? Ada sungai, nggak jauh Bapak Ibu, belum sampai 3 atau 4 kilometer dari masjid ini ada Gunung Aceh di Gampung Pamo, ya kan? Ada sungai di situ. Kita nggak mungkin kayak, atau kita juga penduduk kota pesisir dekat dengan laut, Bapak Ibu. Jarak laut dari tempat kita berada ini kurang dari 10 km kita sudah temukan laut. Ya, maka kondisi ini sulit untuk kita terapkan di tempat kita ini karena pasti kita akan menemukan air. Saya yakin Bapak Ibu pernah bertayamum, tapi bukan karena sebab tidak ada air. Kita bertayamum di Aceh Bapak Ibu sebabnya karena tidak bisa pakai air, sedang sakit, ya kan? Atau sedang ada luka, kemudian lukanya diperban, itu disebut al-mashu ala jabirah, tata cara berwudu pada saat tubuh kita itu ada perban, dibolehkan untuk tayamum. Ya karena sebab-sebab itu, bukan karena sebab tidak ada air. Beda Bapak Ibu dengan orang yang tinggal di Timur Tengah. Pasti seumur hidupnya dia pernah bertayamum sebab tidak ditemukan air. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, membuka bab ke-32 ini Imam Bukhari mengutip perkataan atau pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kata beliau dalam salah satu makalah yang dikutip oleh Imam Bukhari, hadaratis subhu farutumi salma'u falam yujad fanazala tayamum. Pada suatu kesempatan sholat subuh, para sahabat Nabi berusaha mencari air, falam yujad, tapi air yang dicari-cari tidak kunjung ketemu. Fanazala tayamum, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membolehkan kita untuk bertayamum, yaitu surah Al-Maidah ayat ke-6. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Pada saat kalian tidak menemukan air, jadi dasar awal dibolehkan tayamum itu bukan sebab tidak bisa menggunakan air Bapak Ibu, tapi sebab awalnya tidak dapat air. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita menggunakan tayamum sebagai pengganti wudu ataupun sebagai pengganti mandi junub bagi yang berhadas besar. Jadi makna tidak bisa menggunakan air itu dikembangkan kemudian oleh para ulama. Jadi kemudian tayamum tidak hanya mencakup saat keadaan kita tidak punya air, tapi kemudian juga mencakup keadaan kita tidak dapat menggunakan air dengan sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat. Sama juga Bapak Ibu, kalau baca dalam hadis Rasulullah SAW
tahsirul makna kalimata fi sabilillah. Rasulullah di dalam hadis membatasi makna fi sabilillah itu dalam cakupan perang. Kan ada itu asnafuz zakat, 8 orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita baca di dalam hadis, makna fi sabilillah itu apa? Orang yang jihad atau orang yang berperang membela agama Allah. Hadisnya itu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela agama Allah, itulah maksud dari kata fi sabilillah. Tapi Bapak Ibu, dengan perkembangan zaman, jihad fi sabilillah hampir tidak ada lagi di zaman kita itu. Kalau boleh dikatakan tinggal satu lagi Bapak Ibu yang benar-benar jihad fi sabilillah, yang kalau matinya itu bisa dikatakan sebagai syuhada. Apa itu? Perang Gaza dengan Israel. Itu fi sabilillah. Kalau ada yang meninggal dunia, gak usah dimandikan, gak usah dikafankan, dikuburkan dalam keadaan apa adanya. Mereka syahid fi sabilillah. Sedangkan perang yang lain belum tentu Bapak Ibu fi sabilillah. Nah, sehingga kemudian para ulama memahami fi sabilillah ini jangan lagi dibatasi dalam jihad berperang di jalan Allah, tapi semua tujuan dan maksud untuk mengokohkan ajaran agama Allah. Bangun madrasah, memberikan beasiswa kepada para pelajar muslim, bangun pesantren, buat bangun masjid atau beli fasilitas masjid, AC, mikrofon, mimbar, karpet ataupun hambal dan lain sebagainya, akhirnya masuk dalam cakupan makna fi sabilillah. Nah, itu dikembangkan di kemudian hari. Sama juga dengan ayat-ayat Allah cuma ngomong fa'il lam tajidu ma'an, jika kalian tidak ketemu air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka kalau kalian bertayamum dengan tanah yang baik dan suci. Belakangan para ulama juga memahami bukan saja fa'il lam tajidu, fa'il tak tajidu, jika kalian punya usul untuk menggunakan air, apakah karena cuaca dingin atau karena sebab sakit atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam syariat, fatayammamu sa'idan thayyiban. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita peristiwa apa yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Beliau menjelaskan kepada kita, wa qawluhu Aisyah radhiyallahu anha hadza tarfun min hadisiha. Adapun perkataan istri Nabi Sayyidah Aisyah yang barusan kita jelaskan tadi, hadza tarfun min hadisiha, ini adalah potongan dari kutipan panjang hadis Rasulullah fi hadisiha, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dari ucapan Nabi, fi qissati nuzuli ayat tayammum, yang menceritakan tentang kisah turunnya ayat yang membolehkan kepada kita tayammum, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6. Wasayati fi kitab tayammum, lengkap pembahasannya nanti akan kita baca di dalam kitab tayammum dalam hadis nomor 334 insyaallah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita buka kitab ke-7, nah, kita sekarang masih pada kitab
yang keempat, kitab wudu. Nanti di dalam Sahih Bukhari ada kitab yang ketujuh, kitab yang membahas hadis-hadis tentang tayamum. Bab pertamanya Bapak Ibu, hadis nomor 334, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Islam, di mana dalam peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ayat yang membolehkan tayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi besar. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat tersebut? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Satu kali waktu dalam satu perjalanannya yang jauh, kami ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, terutama al-Mu'arrikhun, para ahli sejarah Islam, sepakat yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah dengan perjalanan ini yaitu perjalanannya Rasulullah SAW dalam perang dengan Bani Mustalik. Dari mana itu disimpulkan oleh para ulama? Dari matan hadis ini yang disebut sendiri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza kunna bil baida aw bidatil jash. Dalam perjalanan itu sampailah kami ke satu daerah. Nama daerah itu Baida. Baida nama daerah, atau ada keraguan di situ. Aisyah ragu-ragu dalam mengingat peristiwa lalu itu. Kalau enggak daerahnya yang bernama Baida, turunnya ayat tayamum itu di daerah yang lain, namanya Zatul Jash. Kayak kita juga Pak, pergi kita ke Medan, kemudian terjadi kecelakaan di lalu lintas. Ditanya sama saudara kita, di mana kecelakaan? Itu antara Pedada dengan Bir, atau antara Pedada dengan Belang-Belang D. Kan itu berdekatan. Pedada dengan Belang-Belang D itu berdekatan. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengingat kembali, kalau enggak salah saya, turunnya ayat tayamum kalau tidak di daerah Baida atau di daerah Zatul, atau disebut Bidatil Jash, nama daerah. Nah Bapak Ibu, dua daerah itu merupakan jalur yang dilewati oleh Rasulullah dalam perjalanan beliau saat terjadinya perang Bani Mustalik, atau juga di dalam sejarah Islam disebut dengan perang Quraisy. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar dua nama perang itu sama. Nama perangnya Quraisy, terjadi perangnya di daerah atau dengan kabilah Bani Mustalik. Jadi satu kabilah yang terletak di selatannya kota Madinah dalam jalur pergi menuju ke kota Mekah. Dulu ada satu suku namanya Bani Mustalik. Mereka melawan dan bahkan meneror kaum muslimin di kota Madinah. Rasulullah tidak bisa terima teror mereka itu. Maka pada tahun 5 Hijriah, setahun sebelum terjadinya perang Khandaq, Rasulullah dengan pasukannya, dengan para sahabatnya pergi berperang ke Bani Mustalik. Terjadilah perang dahsyat itu. Setelah perang selesai, Rasulullah menang dalam perang. Beliau ingin kembali ke kota Madinah. Terjadilah suatu peristiwa Bapak Ibu. Apa peristiwa itu? Inqata'a iqdudi, putus tiba-tiba kalung yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah punya kalung yang dia sukai, kalung yang dia cintai itu putus, jatuh Bapak Ibu. Sadarnya beberapa saat kemudian dicari-cari, nggak ketemu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasi, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk menghentikan pasukan perangnya berjalan. Udah, kita istirahat dulu di sini. Apalagi Bapak Ibu dalam riwayat yang lain diceritakan itu langit mulai senja.
Kalau sekarang mungkin sudah sekitar jam 6, sudah sangat takut. Dan Rasulullah dulu dalam perjalanan jauhnya jarang sekali melakukan perjalanan di malam hari. Zaman itu Bapak Ibu, perjalanan di malam hari penuh resiko dengan alat penerangan yang secukupnya. Maka biasanya Rasulullah berhenti di malam hari sambil mencari kalung yang lepas punya Sayyidah Aisyah. Wa aqaman nasu ma'ahu, karena Rasulullah sudah memutuskan kita berkemah di sini, kita bermalam di sini sambil mencari kalung Sayyidah Aisyah. Para sahabat sami'na wa ata'na, mengikuti perintah dan arahan Nabi. Mereka pun kemudian bermalam di tempat tersebut. Walaisu ala lain, padahal di daerah itu terkenal daerah yang tidak ada sumber airnya, Bapak Ibu. Jadi resiko sekali melakukan perjalanan liburan, bermalam ataupun beristirahat dari tempat yang jauh dari sumber mata air. Resiko, Bapak Ibu. Kalau airnya kita bawa habis bukannya bisa mati kehausan di padang gurun itu. Walaisu ma'ahu ma'in. Jadi di daerah itu bukanlah daerah yang banyak airnya, sedangkan bekal air para sahabat tinggal secukupnya saja. Sebab itulah di malam itu juga Bapak Ibu, para sahabat Nabi sebagiannya fa'atan nasu ila Abi Bakr Siddiq faqalu, sebagian daripada sahabat Nabi pergi mendatangi bapaknya Sayyidah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang juga kebetulan ikut rombongan perangnya Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, ala tara ma sana'at Aisyah, apakah kamu tidak sadar apa yang telah dilakukan oleh putrimu itu sehingga membahayakan kita semua? Malam ini kita bermalam di satu tempat yang jauh dari sumber air. Air yang kita miliki pun tinggal sedikit. Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nas, sehingga menghentikan langkahnya Rasulullah dan semua para sahabat yang lain. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahu ma'un, padahal di tempat ini jauh dari sumber air dan kita tinggal sedikit lagi bekal air minumnya. Mendengar keluhan orang banyak, Abu Bakar tidak tahan. Sehebat-hebatnya Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, di pandangan Abu Bakar itu tetap anaknya beliau. Mungkin para sahabat yang lain suka ngomong langsung sama Sayyidah Aisyah, tapi Abu Bakar mau suka apa? Putrinya sendiri itu. Fajar Abu Bakr, maka Abu Bakar pun mendatangi kemahnya Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa timun raksahu ala fakhidi qadama. Dan di malam itu tentu setelah sholat Isya, Rasulullah saat didatangi sama Abu Bakar As-Siddiq, wa timun raksahu ala fakhidi qadama, beliau sudah melembahkan kepalanya pada pahanya Sayyidah Aisyah dan beliau sudah terlelap tidur. Jadi paha istrinya itu dijadikan bantal tidur sama istrinya Nabi. Faqala, maka Abu Bakar pun kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, habasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panas, karena kamu Rasulullah dan semua sahabat tertahan di tempat kering ini, di tempat yang tidak ada air ini. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahu ma'un, di tempat ini tidak ada air dan bekal air kita tinggal sedikit. Faqalat Aisyah, Sayyidah Aisyah pun menceritakan pengalamannya pada malam itu. Fa'atabani Abu Bakr, bapakku menghardik diriku habis-habisan malam itu. Ya, gak apa-apa, bapak dengan anak. Nah, jangan orang lain itu tak hormat nantinya. Kalau Abu Bakar dengan Sayyidah Aisyah gak apa-apa. Kalau orang lain ngomong seperti itu sama Sayyidah Aisyah gak hormat sama Rasulullah. Wa qala masyaallah wa yaqul, bahkan Abu Bakar malam itu
Sudah marah-marah Abu Bakar As-Siddiq karena sebab Sayyidah Aisyah membuat pasukan Rasulullah bertahan di tempat tersebut. Wajahana yang amuni biyadihi fi khasiriti. Bahkan tangannya Abu Bakar As-Siddiq itu dia tonjokkan ke arah perutku. Sudah kekerasan, sudah dimasukkan, ditusuk ke dalam arah perutnya saya. Bukan berdengar, gitu kan? Kebetulannya udah gerak Abu Bakar As-Siddiq dengan sikap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fala yaqni min at-taharruki illa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahihi. Tidaklah mencegahku untuk bergerak atau menghindar dari tusukan tangannya Abu Bakar ke perutku, melainkan karena aku khawatir Rasulullah terganggu karena sedang tidur di pahanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairiha. Jadi malam itu ternyata saking capeknya Nabi, begitu lelapnya tidur Rasulullah, perdebatan antara Sayyidah Aisyah dengan bapaknya ini gak kedengaran sama Nabi, lelap tidurnya Nabi. Ceritanya berlanjut besok subuh. Saat datangnya waktu subuh, faqala Rasulullah, Nabi Muhammad pun terbangun dari tidurnya hina asbah, pada saat subuh, ada khairima, dan ada lagi bekas air. Fa'anzalallahu ayatat tayammum. Maka di saat itulah, di saat subuh, orang sahabat sudah cari-cari air, gak ketemu, cari ke sini, gak ketemu, cari ke sana, gak ketemu, karena memang tempat itu jauh dari sumber air. Sedang cari-carinya air itu kan fa'anzalallahu ayatat tayammum. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang membolehkan tayammum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Tayammum itu kan cuma dua aja, muka sekali tepuk, sekali usap di muka, ambil lagi, tepuk lagi tangan, ya, ke tangan kanan dan juga ke tangan kiri. Sudah selesai, segampang itu. Nah, maka di saat itulah turun ayat tayammum. Jadi kita pikir peristiwa itu musibah, padahal peristiwa itu mendatangkan keberkahan kepada kaum muslimin. Apa keberkahannya? Turun ayat yang membolehkan kepada kita tayammum. Coba hari itu Sayyidah Aisyah gak putus kalungnya, kira-kira turun ayat tayammum enggak? Enggak. Nah, mati kita kalau ada tayammum itu, Pak. Haji, sholat di atas pesawat atau naik umrah, sholat di atas pesawat air nggak cukup, coba-coba duduk di pesawat, dilempar sama pramugari dengan pesawat. Nggak boleh pakai air untuk duduk, Pak. Minum aja dikasih satu botol kecil itu, minum di pesawat itu. Nah, solusinya ya tayammum. Maka oleh sebab itulah fatayammamu, semua para sahabat mulai dari subuh itu dan selanjutnya saat tidak ada air mereka bertayammum. Faqala Usaid ibnu Hudayr, salah seorang sahabat yang bernama Usaid ibnu Hudayr pun berkata di saat itu, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Ini bukanlah keberkahan pertama yang turut disebabkan oleh keluarga kalian, wahai Abu Bakar. Abu Bakar awalnya marah-marah, belakangan tersenyum. Jadi jangan pernah ada musibah selamanya musibah. Mudah kali bagi Allah mengubah musibah jadi nikmat. Sayyidah Aisyah orang awalnya dijadikan kambing hitam sebab bertahannya Nabi dan pasukan Nabi di tempat itu. Tapi setelah jadi kambing hitam, orang yang dipersyaratkan subuh besoknya boleh jadi pahala. Jadi pahala. Bapak Ibu jangan khawatir dihina-hina, dimaki-maki. Hari ini sumpah mulut orang yang hina kita
dengan prestasi, dengan amal soleh. Hari ini kita ada kata-kata ikhlas, kerja yang bagus, kerja yang rajin, dapat rezeki yang banyak, kasih sedekah kepada orang yang kata-kata kita. Yang Pak sedekah muncul, terima kasih, dan muncul pahala terus kasih 100.000. Nah itu kan Nabi seperti itu, disedekahi. Orang yang maki-maki beliau disedekahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah maka kata Usaid bin Hudayr, "Mahia bi amwali barakatikum ya ala Abu Bakr." Ini bukanlah keberkahan yang pertama yang turun disebabkan oleh keluarga wahai Abu Bakar. Nah, kata Sayyidah Aisyah, setelah sholat subuh dan hari itu turun ayat tayamum, sholat subuh, para sahabat sudah senang turun keberkahan, ada ayat membolehkan tayamum dan mesti berwudu. Air yang tersedia cukup hanya untuk minum. Dalam keadaan seperti itulah Bapak Ibu, faba'as'al ba'ira alladhi kuntu alaihi. Tiba-tiba onta yang aku tunggangi bergerak. Padahal sebelumnya onta itu tidur, duduk. Tiba-tiba setelah itu ontanya bergerak, jalan-jalan. Fa'asabna iqdatahum. Ternyata kalung yang terjatuh itu di bawah kaki onta tadi. Nah, jadi kalau kita rasa bosan sedang emosi, lebih baik diam, karena gak akan pernah dalam sejarah peradaban manusia masalah selesai saat kita sedang marah. Gak ada, gak pernah tercatat sekalipun dalam sejarah peradaban manusia masalah selesai saat kita gak tenang, saat kita sedang goncang batinnya, saat kita sedih, saat kita sedang takut, saat kita sedang marah. Gak akan pernah ada cerita dalam sejarah peradaban manusia masalah selesai saat kondisi batin kita belum tenang. Dan semua catatan peradaban manusia dikatakan manusia baru akan menang saat kondisi batinnya tenang. Pasti yang menang itu orang yang jiwanya, pikirannya tenang. Itu juga masalahnya kan bilang kalau cari kemana-mana gak tahu kenapa, karena dicari dengan perasaan kesal. Gara-gara Sayyidah Aisyah, tapi malam iya. Besoknya kalau tanya-tanya sholat subuh tenang, ontanya jalan, di bawah onta ternyata kalau yang dicari dari kemarin sore itu ketemu, ya kan? Semoga ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Sudah masuk Isya? Enggak. Kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak